Shalom. Salam damai sejahtera buat semua kita. Firman Tuhan berada di bawah tema Kristus yang utama di atas segalanya. Dan kita sebagai gereja menjadi sebuah persekutuan yang berpusat hanya pada Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berada di minggu terakhir bulan November. Setelah bulan lingkungan hidup, minggu depan kita sudah mulai memasuki masa raya Advent. Dan di minggu terakhir ini, minggu ini disebut Minggu Kristus Raja, di mana di minggu ini ada pengakuan dalam semua gereja, baik gereja tua maupun gereja muda, bahwa Kristus adalah yang utama di atas segalanya. Kristus adalah Raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu berarti bahwa ada pengakuan dalam diri setiap umat percaya bahwa apapun yang terjadi di kolong langit ini semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Ada di dalam pengetahuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas alam semesta. Paulus menjelaskan kepada saya dan saudara tentang profil Yesus bagi umat Tuhan yang ada di Kolose, yang hidup di antara budaya-budaya yang tidak mengenal Yesus atau budaya-budaya kafir. Siapakah Yesus yang dituliskan oleh Paulus? Yang menjelaskan tentang hubungan Kristus dan Sang Bapa. Ia juga menjelaskan tentang jangkauan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus dan apa yang telah Yesus buat dalam hidup kita, baik hari kemarin dan juga sampai hari ini, bahkan hari esok. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 15 dia bilang, ia adalah gambar Allah. Paulus mau menyampaikan bahwa Yesus adalah Allah yang kelihatan. Yesus memberi gambaran kepada umat Tuhan pada masa itu tentang Allah seperti apa. Allah yang bisa dilihat dengan mata, Allah yang bisa diraba, Allah yang bisa berbicara dengan manusia. Karena dalam kehidupan orang Yahudi, Allah sebegitu kudusnya sehingga siapapun yang melihatnya pasti mati. Karena itu di dalam kasihnya yang besar, ia hadir di tengah-tengah dunia melalui Kristus. Karena itu di ayat 15 dia jelas mengatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Yesus memberi gambaran kepada manusia tentang Allah yang tidak kelihatan. Yesus menghadirkan karakter Allah dalam seluruh kepenuhannya. Apa yang ia buat, apa yang ia lakukan, apa yang ia perkatakan merupakan bagian dari kehadiran Allah di tengah dunia. Ayat 19, di dalam dialah, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dialah berkenan seluruh kepenuhan Allah. Ia mengulang setelah ayat 15. Ia memberi penegasan bahwa dalam diri Allah, manusia, dalam diri Kristus Yesus, manusia dapat berjumpa muka dengan muka, berhadapan langsung dengan Allah. Karena itu di ayat yang ke-21 dan 23 Paulus menjelaskan tentang arti kehadiran kita di dalam sebagai gereja yang kelihatan dan arti keberadaan kita. Kita berbicara tentang keutamaan Kristus, maka kita sedang berada dalam sebuah pengakuan bahwa semua kuasa yang ada di kolong langit ini telah dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat melebihi kuasa Kristus. Lewat pengorbanannya, darah Kristus memberi pendamaian bagi saya dan saudara. Melalui karya Kristus, saya dan saudara didamaikan dengan Allah. Allah berdamai dengan manusia.
Dan pendamaian itu hanya terjadi karena Kristus mau mati di salib. Karena darah Kristus telah memampukan saya dan saudara untuk bisa hidup dengan cara yang benar. Kita yang tadinya berdosa, melalui karya Kristus tidak ada dosa yang demikian berat, yang tidak bisa dilepaskan dan yang tidak bisa dibebaskan. Semuanya tergenapi melalui salib. Yesus berkarya dan Yesus menolong saya dan saudara untuk hidup berdamai dengan Allah, untuk dapat berjumpa dengan Allah dan dapat memanggil Allah sebagai Bapa, sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Ayat 21 dan 22 menerangkan dengan jelas kepada saya dan saudara tentang kehidupan kita dan karya Kristus. Ia memberi gambaran kepada saya dan saudara bahwa kehidupan kita dulunya adalah bercela. Kehidupan kita dulunya adalah bercacat. Kehidupan kita dulunya adalah jahat. Tetapi oleh karya Kristus, saya dan saudara dibebaskan. Saya dan saudara mendapat tempat yang layak. Dan saya dan saudara diperdamaikan. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh diperbaharui. Kita bukanlah kita yang dulu, tetapi kita adalah kita yang telah mengenakan manusia baru. Paulus secara ulang-ulang selalu menegaskan kepada saya dan saudara bahwa karena Kristus adalah yang utama, karena hanya melalui karya Kristus, maka saya dan saudara bisa bebas menjalani hidup ini tanpa memiliki beban akan dosa yang selalu mengiringi kehidupan kita, supaya kita mampu untuk tetap hidup dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih, karya Kristus di salib tidak berhenti pada proses penebusan. Ya. Karya Kristus di salib tidak berhenti hanya pada karya penebusan, tapi bahkan setelah penebusan, saya dan saudara diberikan hidup yang baru, kemampuan untuk membaharui diri. Karena Roh akan selalu mengingatkan kita hari lepas hari. Roh akan selalu menolong kita, tidak menawan dan membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi Roh itu akan terus mengingatkan saya dan saudara akan status kita sebagai anak-anak yang telah ditebus. Kita terus diperlengkapi untuk hidup sesuai dengan Roh yang ada di dalam diri kita. Roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Roh yang sama pula yang bekerja sampai hari ini dalam diri setiap orang percaya, dalam diri saya, dalam diri saudara. Karena itu selalu ada yang mengingatkan kita ketika kita melangkah atau ingin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus mendorong umat Tuhan untuk tetap teguh dalam iman. Baca itu dalam ayat yang ke-23. Bertekun dalam iman, teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pertanyaannya, sudahkah Kristus sungguh-sungguh menjadi pusat dan sentral dari segala kehidupan kita atau belum? Sudahkah Kristus menjadi dasar dalam setiap cara berpikir kita? Sudahkah Kristus menjadi dasar dalam setiap tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita yang nyata? Sudahkah kita berpikir 2-3 kali ketika berbicara, apakah apa yang saya katakan ini berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita berpikir 2-3 kali ketika kita mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan dalam hidup ini? Sudahkah Kristus menjadi pegangan, menjadi sandaran, bahkan menjadi harapan-harapan kita? Kalau belum, pertanyaannya, siapa yang menjadi sentral dalam hidup kita? Ego kita? Kuasa kita, kekayaan kita, atau jabatan-jabatan?
Sehingga kita menjadikan Kristus bukan menjadi pusat dan sentral dalam kehidupan kita. Kita lebih toleransi terhadap jabatan, kuasa, kekayaan, dan kita tidak toleransi dengan Tuhan. Kita merasa aman-aman saja dalam tindakan dan pikiran, bahkan perbuatan, bahkan kata-kata kita terhadap sesama kita, tanpa berpikir 2-3 kali apakah hal ini menyenangkan Tuhan atau sedang mempermalukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ataukah kita masih bersandar atau menaruh harapan kita pada penguasa-penguasa dunia dengan segala gemerlap yang mengikutinya? Hari ini hari Minggu terakhir sebelum kita memasuki pilkada, ada calon gubernur, calon wakil gubernur paket lengkap, ada calon wali kota, calon wakil wali kota paket lengkap. Masing-masing kita tentu sudah punya pilihan. Kalau sampai hari ini pasti sudah punya pilihan, tidak ragu lagi. Mungkin ada sejumlah harapan yang kita taruh pada pilihan kita. Saya pilih dia karena ini, karena itu. Saya pilih dia dengan harapan ke depan ada ini dan ada itu. Tapi saya mau ingatkan saya dan saudara, kepada saya sendiri dan kepada saudara, bahwa taruhlah semuanya itu di dalam doa-doa kita dan minta Tuhan yang berproses, sehingga siapapun yang terpilih nanti kiranya mampu menjadi representasi kehadiran Allah. Sama seperti Kristus yang menjadi gambaran Allah yang tidak kelihatan. Mestinya kita punya harapan yang sama, bahwa siapapun yang akan menjadi pemerintah kita, baik itu pasangan gubernur maupun pasangan wali kota dan bupati, kiranya mereka menjadi wakil Allah yang selalu mampu mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mengakui bahwa ada campur tangan Allah dalam proses nanti tanggal 27 November, maka tentu kehidupan bersama kita tidak akan terganggu setelah pilkada. Saya berharap setelah pilkada tidak ada kehidupan bersama dalam bergereja yang terganggu. Jangan sampai pilihan kami pendeta 2 orang, jangan sampai pilihan pendeta 2 orang ini berbeda. Pilihan teman-teman majelis di rayon dalam satu rayon mungkin berbeda. Jangan sampai terganggu. Karena siapapun yang terpilih nanti kita meyakini bahwa ada campur tangan Allah di dalamnya, sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Apapun pilihan kita sama seperti Tuhan, Tuhan juga sudah punya pilihan. Mungkin pilihan kita dengan Tuhan berbeda, mungkin pilihan kita dengan teman-teman berbeda, tapi jangan menjadi alasan untuk kita hidup menjadi hancur. Gereja menjadi hancur hanya karena pilihan politik yang berbeda. Kita meyakini bahwa ketika ada campur tangan Allah dalam proses 27 November nanti, maka kita mengakui bahwa kehidupan bersama kita akan memberi representasi, memberi rasa syukur atas apa yang Tuhan putuskan dalam kehidupan bersama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mengakui bahwa Kristus adalah Raja, Kristus adalah yang utama, Kristus yang ada sebelum kita, bahkan setelah kita, Kristus yang sama adalah Raja atas segala raja, Kristus yang akan memimpin saya dan saudara di sepanjang hidup kita, Kristus yang akan memimpin gereja ini menjalani hari-hari di depan. Karena itu, taruhlah segala doa dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Hiduplah bersama di dalam pimpinan Tuhan dan jadikan Tuhan Kristus sebagai Tuhan dan Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara. Amin.